Di balik debu jalanan Meksiko, seorang pria kembali dari bayang-bayang masa lalunya. You've already been paid in full. Do this change. Chris Cheney, mantan narapidana, dihantui janji terakhir kepada wanita yang dicintainya. Ketika putri seorang raja kartel diculik, kekacauan pun dimulai. Namun musuh sejatinya baru saja datang, El Corvo, pembunuh tanpa jiwa. Setiap langkahnya adalah kematian. Satu pria menepati janji, satu pria menebar teror, dan tak ada tempat untuk keduanya. Di tengah api dan darah, keadilan bukan tentang hukum, tapi tentang pilihan. Apakah penebusan masih mungkin jika seluruh dunia telah terbakar? Diablo 2025, film aksi paling brutal tahun ini. Saksikan sekarang. Di awal film Chris Cheney yang diperankan oleh Scott Adkins adalah seorang mantan narapidana telah dibebaskan dari penjara. Scott belum memiliki identitas di wilayah itu. Scott menggunakan jasa pengantaran di wilayah perbatasan karena di wilayah itu sangat ketat dengan pengawas perbatasan. Scott berhasil lolos, namun driver dan rekannya meminta tambahan bayaran yang di luar dari kesepakatan mereka. Do this change. Mereka memaksa Scott untuk membayar, namun Scott menolak. Maka terjadilah perkelahian antara mereka. Scott mendatangi makam istrinya. Scott pernah bertemu dengan istrinya yang mengatakan bahwa saat ini nyawanya terancam oleh Vicente, yang saat ini bersamanya dengan anaknya. Dia meminta Scott untuk berjanji, selepas dari penjara, Scott harus mencari putrinya dan mengambilnya dari Vicente, pimpinan gembong narkoba. Get out. Now! I can take you home, buddy. Scott mendatangi rumah Vicente serta sekolah Eliza. Scott mengamati semua aktivitas Eliza untuk mempelajari cara menculik Eliza. Di hari penculikan, Scott menyamar sebagai pembersih kaca mobil di jalanan. Scott berhasil melumpuhkan pengawal Eliza. Eliza mencoba kabur, namun Scott berhasil menangkapnya dan menaruh Eliza di bagasi mobil. Di kediaman Vicente, Vicente sangat marah dengan pengawal Eliza yang tidak berhasil menjaga dan menyelamatkan Eliza dari Scott. Vicente dengan sangat marah membunuh para pengawal itu, dibantu dengan anak buahnya. Vicente menghubungi semua anak buahnya untuk mencari di semua titik di mana Eliza dan si penculik itu. Di perjalanan, Eliza memberontak dan berusaha untuk kabur dari Scott. Scott mencoba meyakinkan Eliza bahwa dia disuruh oleh ibunya untuk menyelamatkannya dari Vicente. Scott memperlihatkan kedekatannya, dia dan ibunya, dengan memperlihatkan ke Eliza foto Scott bersama Vicente dan ibunya. Namun Eliza masih tidak percaya dengan Scott. Take the gun. Untuk meyakinkan Eliza, Scott memberikan senapannya ke Eliza. Scott mencoba meyakinkan Eliza bahwa dia bukan penculik, tetapi seorang yang ditugaskan ibunya untuk menyelamatkannya dari Vicente. Now take me back home. It's not happening. Back. Calm down. It'll be a long drive. You said my mother asked you to take me from Vicente, my dad. Okay. Now turn the car around or shoot! Don't test me, I'll do it. Oh yeah, you're gonna do it? Yeah. I'm not on scared then. of you, Found asshole! You're actually gonna try. The hell is wrong with you? Oh fuck. Shit.
Mereka singgah di pom bensin. I'm not here to Scott hurt you. memberikan saran ke Eliza Understand that? untuk tidak berbuat macam-macam dan mencoba kabur. Eliza melihat beberapa pemuda sedang asik bermain bola. Dengan cepat, Eliza meminta perlindungan kepada para pemuda itu. Scott mencoba meyakinkan ke pemuda itu untuk tidak ikut campur. Namun, para pemuda itu tidak memperdulikannya. Dengan terpaksa, Scott menghajar mereka. Eliza ke telepon umum untuk mencoba menghubungi Vicente, namun Scott menggagalkannya. Karena Eliza selalu memberontak, Scott terpaksa mengikatnya. Eliza masih saja memberontak. Scott pun menyampaikan ke Eliza bahwa dia adalah ayahnya. Eliza masih tidak percaya dengan apa yang Scott sampaikan dan masih menganggap bahwa Scott adalah seorang penculik bayaran. Mereka pun meninggalkan pom bensin itu dan menuju kedai makan. Salah seorang anak buah dari pengawal pribadi Vicente menghubunginya bahwa dia melihat Scott dan Eliza ada di sekitar pom bensin dan sedang menuju ke salah satu kedai. Nick adalah pengawal pribadi Vicente yang masih mempunyai dendam dengannya. Ia mencoba mengkhianati dan ingin menghancurkan Vicente. Tanpa diketahui Vicente, Nick menghubungi Marco, sang pembunuh bayaran yang sangat kejam, untuk mencari Eliza dan membunuhnya. She's in the wind. This morning. There's an opportunity. This makes us even then. Does it? Let's just speculate for a moment that you're not completely full of shit, that you're actually my father. Where have you been my entire life? It's complicated. I was in prison, right? 15 years. What were you in there for? What's your name anyway? Di kedai makan, Scott mencoba lagi untuk meyakinkan Eliza bahwa dia benar-benar ayahnya dengan memperhatikan Eliza dan menyampaikan bahwa dia benar-benar mirip dengan ibunya. I miss her so much. Eliza sangat marah dengan penyampaian Scott bahwa Vicente sebenarnya adalah orang yang membunuh ibunya. Di sela pertengkaran mereka, tiba-tiba muncul preman bayaran dan mengancam Scott dan menyampaikan bahwa dia tidak segan-segan untuk membunuhnya apabila mencoba untuk melawan. Scott dengan kelincahannya menghajar beberapa preman bayaran tersebut, namun sebahagian dari mereka membawa kabur Eliza. Scott mencoba mengejarnya namun tidak berhasil. Scott kembali masuk ke kedai dan menanyai salah seorang anggota preman bayaran tersebut. Preman bayaran itu membawa Eliza ke tempat di mana mereka disuruh untuk mencari Eliza dan meminta bayaran dengan hasil kerja mereka. Apakah aku bisa menghubungi ayahku? Dia pun memberikan handphonenya ke Eliza. Eliza dengan senang hati segera menghubungi ayahnya. I have something to Eliza ask you. menanyakan ke Vicente, Something important. apakah kamu ada hubungannya dengan kematian Mama? Of course not. Eliza menyampaikan ke Vicente bahwa Scott adalah ayah kandungnya. He says that he's my real father. Vicente tidak sanggup menjawab dan menutup teleponnya. Papa? Di CCTV terlihat Marco dengan tidak mengenal ampun membunuh semua yang mencoba menghalanginya. Hi there, if you want to live. Scott pun tiba dan mencoba melawan Marco. Eliza mencoba membantu Scott dengan menembaki Marco, namun tidak berhasil. Pimpinan preman bayaran menembak Marco dan Scott. Scott menerobos jendela dan kabur. Sementara Marco masih diberondong tembakan oleh pimpinan preman itu. Namun kehabisan peluru, Marco pun membunuhnya. Sementara Eliza mengambil mobil dan menabrakkannya ke Marco. Eliza dan Scott berhasil lolos dari Marco. Who was that psycho? I don't know, but the shit out of me.
How do you learn to fight like that? I used to get punched in the face for a living. Thanks for saving my ass back there, okay? You saved me. Eliza masih tidak percaya bahwa Vicente adalah pembunuh ibunya. Vicente, he's not a youth. Dengan kesal, Scott menjelaskan bahwa apa yang terjadi padanya dan ibunya adalah ulah Vicente. I don't believe you. Scott menyuruh Eliza untuk membeli pakaian dan mengganti pakaiannya. A change of clothes or something, I don't know, a hoodie. Can you do that? I don't know for sure that you're my father. Do you know that Vicente, your mom and I, we used to rob banks? Really? Scott menceritakan ke Eliza kenangannya bersama ibunya. Super funny. Seriously. We were quite the team. We were good. Fast. It was beautiful. So how do you get caught? He set me up. Who? Vicente. Next thing I know, I'm doing 15 years of being ghosted by the woman I loved. That's seriously fucked up. But that doesn't mean he killed her. Sementara itu, Marco yang terluka mengobati lukanya dan menjahit sendiri luka robak di kepalanya. Setelah selesai, Marco keluar dan meminta mobil milik pengunjung hotel. Namun, pemilik mobil itu menolak. Dengan kejam, Marco merebut paksa mobil itu. Do you know that I bought your mom that necklace? Eliza dengan sangat sedih mengingat ibunya sambil memegangi kalung pemberian ibunya. Strong and beautiful. Marco menyampaikan bahwa kalung berlian itu adalah kalung yang ia hadiahkan khusus untuk ibunya. She says if anything ever happens to her, I need to come find my daughter, and I need to protect her. 3 weeks later, I get word that she's dead. Come on. We need to keep moving. Setelah menerima telepon dari Eliza, Vicente mendatangi langsung ke kafe milik preman bayaran yang ia suruh. Di kafe itu, terlihat berantakan dengan mayat di mana-mana. Vicente melihat CCTV. Di CCTV itu terlihat Marco dengan kejam membunuh semua yang mencoba menghalanginya. Sementara itu, Eliza yang masih belum yakin bahwa Scott adalah ayahnya, tidak mau mengikuti saran dari Scott untuk meninggalkan negara itu dan ikut bersamanya untuk menemui bibinya Carolina yang berada di Amerika. Don't worry. Pemilik kendaraan yang mereka curi datang. Carolina, she's a good woman. She'll give you a good life. Eliza yang tidak mau mengikuti saran dari Scott kembali kabur dengan menggunakan mobil. Scott mencoba menghalanginya namun tidak berhasil. Scott melihat Marco dengan mengendari mobil berwarna kuning. Scott sangat khawatir dengan Eliza. Sementara itu, Eliza mencoba mencari telepon umum mencoba menghubungi Vicente. Namun, terlihat Marco muncul. Eliza dengan ketakutan mencoba kabur. Eliza berhasil ditangkap oleh Marco. Namun Eliza kembali berhasil kabur. Scott pun datang dan menembaki Marco. Namun, Marco berhasil menangkap Eliza. Consider yourself a sharpshooter. Don't. Let it go. You want to find out? On 3, you should. If not, I will. 1, 2, 3. Okay. Please don't hurt her. Walk towards me. Lie on the floor. Who are you? Who the fuck are you? Who are you? Vicente is your father. No. He's my real father. Marco berhasil mengalahkan Scott dan membawa kabur Eliza. Long time no see you, buddy.
Marco menghubungi Vicente menyampaikan bahwa dia menggantung Scott di sebuah pohon. Vicente pun tiba dan menemui Scott yang tergantung di pohon. Vicente memerintahkan anak buahnya untuk membuka tali gantungan Scott. Marco menghubungi Vicente dan menyampaikan bahwa dia saat ini bersama Eliza di tempat di mana ia pernah mencoba untuk membunuhnya. Marco menyampaikan ucapan terima kasihnya ke tangan kanan Vicente karena dia memberitahu semua informasi keterlibatannya dengan istrinya. Vicente dengan sangat marah menembak mati tangan kanannya karena ternyata semua kekacauan ini berawal darinya. Fuck him over too. I hired him for a job. I wanted to kill him myself. Devil that doesn't lie. Now she's with him. Vicente bersama anak buahnya dan Scott tiba di mana Marco menawan Eliza. Vicente mengambil semua senjata otomatisnya bersama anak buahnya. Vicente berhasil mendapatkan Marco dan Eliza yang sedang terikat rantai besi mesin penghancur baja. Marco menyalakan mesin penghancur itu dan menyediakan sebuah gergaji apabila Vicente ingin menyelamatkan Eliza. Vicente harus memotong tangan Eliza sebagaimana apa yang ia pernah lakukan dahulu untuk lepas dari penangkapan Vicente. Vicente bersuah untuk menghentikan mesin itu. Sementara Scott menyampaikan ke Marco bahwa semua yang terjadi dahulu tidak ada kaitannya dengan Eliza. Namun dengan penuh dendam, Marco tidak mengindahkan apa yang Scott sampaikan. Stop it, you motherfucker! Tell her what you did, and I'll tell you how to stop the crane. Say it. I pay you to kill her. Are you happy now? Stop that fucking thing now! Diamonds! The diamonds! No, please don't die. Ketegangan telah usai, rahasia terungkap, dan para tokoh memilih jalan takdirnya masing-masing. Namun, di balik akhir ini, selalu ada cerita baru yang menanti untuk diceritakan. Terus ikuti alur cerita kami yang seru, dan bila kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, komentari, dan subscribe. Salam sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Hanya di Next Frame Melo TV.